Dia adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 68 sebelum hijrah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita, sehingga tumbuhlah ia dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek kelima, Qusay. Siti Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pertama yang menerima dakwah Islam dan wanita yang paling dicintai beliau. Di masa jahiliyah, sebelum kenal dengan Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang besar. Suatu saat, beliau mendengar kisah tentang seseorang yang bernama Muhammad, seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur lagi terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki memiliki sifat sedemikian mulia. Lalu ia kirim seseorang untuk menawarkan kerjasama dagang menuju Syam. Ia berikan barang kualitas super yang tidak ia percayakan kepada pedagang lainnya. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat bekerja sama, Khadijah menyertakan seorang budak laki-lakinya yang bernama Maisarah untuk membawa barang dagangan itu hingga ke Syam. Di daerah Romawi itu, Muhammad berteduh di bawah pohon dekat dengan kuil milik seorang pendeta. Si pendeta datang mendekati Maisarah. Ia berkata, "Siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu?" "Ia seorang laki-laki Quraisy dari penduduk Al-Haram," jawab Maisarah. Lalu si pendeta berkata lagi, "Tak seorang pun yang singgah di bawah pohon itu kecuali seorang nabi." Kemudian Rasulullah mulai menjual barang dagangannya dan membeli barang lainnya yang beliau inginkan. Sesampainya di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangnya. Kemudian Khadijah membeli barang bawaannya. Beliau pun mendapatkan untung berkali lipat. Maisarah mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Muhammad dan sifat-sifat yang istimewa yang ia lihat saat bersafar bersama. Sebelumnya, Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama menikah dengan Atiq bin Aid al-Mahzumi, kemudian ia meninggal. Dan yang kedua dengan Abu Halah bin Nabash at-Tamimi yang juga meninggal. Tapi dari Abu Halah yang mendapatkan seorang putra yang bernama Hind bin Abu Halah. Setelah itu, Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tak ingin lagi menikah dan memutuskan hidup sendiri. Tapi cerita-cerita tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ia dengar dari orang-orang dan dari Maisarah menggoyahkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Tidak hanya mendengar, ia pun membuktikan dan mengujinya dengan mengajak kerjasama dalam masalah uang. Semakin tampaklah amanahnya dan sifat-sifat mulia lainnya. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara 2 orang yang mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Maharnya adalah 500 dirham. Pernikahan ini berlangsung saat Muhammad bin Abdullah belum mendapatkan kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul. Sebelum Muhammad dikenal dan memiliki banyak pengikut, sebelum Muhammad kaya dan menjadi pemimpin negara, rumah tangga keduanya berlangsung kurang lebih selama 25 tahun. Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat di usia 65 tahun dan Rasulullah berusia 50 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi bersama istrinya dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Nabi tak menikahi wanita lain saat bersama Khadijah. Hal itu karena kemuliaan yang dimiliki Khadijah. Ia juga memberi beliau putra dan putri, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan si bungsu Fatimah adalah buah dari pernikahan keduanya. Allah Ta'ala menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah hati dan ruh yang suci dan cahaya keimanan, sehingga ia begitu siap ketika kebaikan datang menghampirinya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, Nabi segera pulang dalam keadaan takut dan gemetar. Kemudian beliau bertemu dengan istrinya. Selimuti aku, kata Nabi. Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemasnya sirna. Nabi berkata, "Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku." Khadijah menanggapi dengan kalimat yang sangat berarti bagi psikis Nabi. Ia berkata, "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim, jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung usaha-usaha kebenaran.
Kemudian ia mengajak Nabi menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Di masa jahiliyah, Waraqah adalah seorang laki-laki Nasrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Arab dan ia sudah tua sampai buta karena ketuaannya. Ia memberi kabar baik kepada Nabi. Waraqah bercerita bahwa apa yang baru saja beliau jumpai adalah An-Namus, Jibril, yang juga datang menemui Musa. Dalam keadaan yang aneh dan membingungkan itu, Khadijah lah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu hal ini semakin meringankan beban psikis Nabi. Nabi tak pernah mendengar sesuatu pun dari Khadijah yang membuat beliau tidak suka, tidak mendustakannya dan membuatnya sedih. Melalui wanita mulia ini, Allah berikan banyak jalan keluar dan kemudahan untuk beliau. Saat ia pulang mendakwahkan risalahnya, Khadijah selalu membuat jiwanya teguh dan bersemangat, meringankan dan membenarkannya di saat orang-orang mendustakannya. Bantuan Ummul Mukminin Khadijah terhadap dakwah amatlah banyak. Kalau seandainya kita sebutkan satu saja sebagai orang pertama yang beriman, tentu itu sudah cukup sebagai keutamaan beliau. Itu sangat penting bagi Rasulullah, sangat penting untuk beliau diterima di lingkungannya, karena istrinya adalah orang pertama yang beriman. Setelah memeluk Islam, beliau korbankan hidupnya, kehidupan yang tenang dan nyaman, berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan, kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Keadaan tersebut sama sekali tak mengurangi cintanya kepada suaminya, bahkan ia bertambah cinta kepada sang suami, bertambah cinta pula kepada agama yang ia bawa. Ia senantiasa mendampingi dan mendukungnya mencapai tujuan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ketika orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Waktu pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita, kekurangan makanan, sampai-sampai mereka makan dedaunan karena tak ada makanan. Mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Bayangkan, Quraisy memboikot mereka dengan tidak menikahi mereka, tidak membeli atau menjual sesuatu kepada mereka selama 3 tahun. Penderitaan apa yang akan terjadi kalau demikian keadaannya? Dalam keadaan tersebut, Khadijah yang bukan bagian dari Bani Hashim tetap menemani sang suami, padahal ia dulunya wanita kaya dan berkecukupan. Inilah jalan dakwah, tidak mudah. Tidak diragukan lagi, wanita dengan keadaan demikian adalah wanita yang terbaik. Rasulullah SAW dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia: Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Aisyah istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah SAW, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising, dan tidak merasa capek." Setelah mengetahui bagaimana setianya ibunda Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisinya. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah SAW sering menyebut namanya, memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau, sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. "Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah." Hadis riwayat Muslim. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangan yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini, 2 orang penolong dakwahnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan.